Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi sektor ini mempunyai daya tahan economic resilience terhadap global shock dunia, dan ini didukung oleh kebijakan biodiesel 30. Sehingga tentu ini bagi pemerintah suatu hal yang baik karena harga sawit naik, sehingga pendapatan petani, pekebun juga bisa meningkat. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pandemi boleh jadi merontokkan berbagai bisnis dan usaha. Namun di saat yang sama pandemi COVID-19 juga menyadarkan kita akan potensi besar yang dimiliki sejumlah industri yang mampu bertahan di tengah pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut sektor pertanian dan perkebunan justru kini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Industri sawit misalnya, meski tertekan tapi masih mampu menyumbang 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk kas negara. Lantas faktor apa yang membuat industri sawit mampu bertahan di tengah pandemi dan bagaimana menjadikan industri ini sebagai industri yang berkelanjutan baik secara bisnis maupun sosial? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, pasar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya menghadapi sejumlah tantangan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, produksi sawit tetap berlangsung sehingga ekonomi rakyat tetap bergerak. Pasar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya menghadapi sejumlah tantangan di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor masih membatasi kegiatan ekonomi, sehingga ekspor minyak sawit mentah dan turunannya mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total volume ekspor sawit dan produk turunannya pada periode Januari hingga Agustus 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,6 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, pandemi COVID-19 justru menciptakan pasar baru yang berbasis oleokimia seperti produk deterjen, sabun, dan produk sanitasi. BPS membukukan peningkatan ekspor oleokimia sebesar 600.000 ton pada periode Januari hingga Agustus 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi produksi dalam negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat adanya penurunan produksi pada periode Januari-Agustus tahun 2020 sebesar 2,41 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan produksi tersebut diprediksi sebagai dampak dari El Nino yang terjadi pada tahun 2018-2019. Meskipun mengalami penurunan, produksi sawit tidak berhenti sehingga industri ini tetap mampu memberikan lapangan kerja bagi para pelaku usaha sawit. Tim Liputan Metro TV. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut industri sawit membuktikan diri mampu bertahan saat krisis ekonomi global melanda dunia akibat pandemi COVID-19. Berikut wawancara Minanti Rohanta dan juru kamera Agus Taufik bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Saat ini industri kelapa sawit membawa Indonesia menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Dan saat ini pun sudah 50% menyumbang di bidang kelapa sawit. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut lagi, kami akan wawancara dengan Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian. Pak, bisa disebutkan tidak sebenarnya di masa pandemi saat ini bagaimana kondisi Pak dari industri kelapa sawit ini? Apakah masih menyumbang ekspor terbesar di dunia? Jadi kelapa sawit itu satu tahun bisa mengekspor sebesar 20 miliar dolar, dan di era pandemik ini masih bisa mencapai target 20 miliar dolar. Dan sektor perkebunan itu selama pandemik juga masih bersama dengan sektor pertanian masih tumbuh positif.
Jadi sektor ini mempunyai daya tahan economic resilience terhadap global shock dunia, dan ini didukung oleh kebijakan biodiesel 30. Sehingga tentu ini bagi pemerintah suatu hal yang baik karena harga sawit naik, sehingga pendapatan petani, pekebun juga bisa meningkat. Harganya naik, maka tentu nilai tukarnya untuk pekebun sawit rakyat juga baik. Ya. Langkah pemerintah untuk lebih mendukung lagi Pak, biar walaupun di masa pandemi pemasukan dari kelapa sawit ini tetap tinggi, itu apakah ada langkahnya Pak dari pemerintah? Ya, tentu langkah berikutnya adalah sustainability daripada program biodiesel. Kita ketahui bersama di tengah pandemik ini ada komoditas yang turun, yaitu oil, minyak. Tentu kalau harga minyaknya turun, harga sawitnya tinggi, maka deltanya itu sangat mempengaruhi. Nah, perbedaan harga itu lebih mendorong kepada supaya kembali ke memurahkan industri fossil fuel. Tetapi kita sudah berkomitmen untuk Paris Agreement untuk juga menjaga emisi dan kelapa sawit adalah yang ramah lingkungan. Lalu terkait dengan inovasi, apakah ada inovasi baru terkait dengan produk kelapa sawit ini? Ya, tentu hilirisasi yang didukung oleh pemerintah, dan untuk jangka pendek pemerintah juga mendorong replanting sawit agar pendapatan masyarakat ke depan akan meningkat, terutama yield daripada sawit per hektarnya. Industri kelapa sawit sekarang sudah lebih dari 70% masuk ke industri hilir. Sehingga tentu ini kita terus dorong untuk di industri. Ya. Terima kasih banyak Pak Erlangga buat waktunya. Jadi itu dia yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini pun kelapa sawit di Indonesia tetap positif seperti itu. Dari Jakarta, Minanti Rohanta, Agus Taufik, Metro TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 membawa tekanan bagi industri sawit tapi juga sekaligus membawa peluang. Nah, sejauh manakah dampak pandemi terhadap industri sawit nasional dan bagaimanakah industri sawit memanfaatkan peluang di tengah pandemi? Telah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono. Selamat malam, Pak Joko. Malam, Mbak. Pak Joko, apa dampak langsung yang dirasakan oleh pengusaha sawit dengan adanya pandemi COVID-19? Dampak itu kan ya ada yang positif, ada yang negatif lah ya. Dampak negatif yang jelas bahwa karena ini pandeminya global, ya dampaknya sih semua negara mengurangi konsumsinya. Jadi demand globalnya mengalami pelemahan. Jadi itu yang kemudian yang sangat kita rasakan bahwa hampir semua negara tujuan ekspor melakukan lockdown gara-gara pandemi, ya demand globalnya turun, melemah lah pasti itu. Nah, namun demikian kan juga ada dampak positifnya kan gitu. Dampak positifnya ya artinya bahwa kita juga melihat kita ada produk-produk yang misalnya pandemi ya, karena pandemi ini harus hidup sehat, hidup bersih, ada produk yang berbasis kesehatan yang kemudian justru meningkat misalnya, itu dampak positifnya. Dan yang pasti bahwa di tengah pandemi ini kita mau nggak mau harus lebih kreatif, lebih inovatif supaya industri ini tetap bisa survive dan terus maju ke depan. Jadi itu menurut saya positifnya itu. Oke, kalau tadi Bapak bilang konsumsi atau demand globalnya turun, apakah itu berarti produksinya turun? Dan kalau produksinya turun, imbasnya apa, Pak? Ya, jadi kan gini, tadi saya bilang kan demand turun, itu kan karena memang semua orang kan tadinya ke restoran, sekarang pada di rumah kan gitu. Jadi terutama pangan lah, yang turun tuh pangan ya, yang turun karena memang orang akhirnya mengurangi jalan-jalan ke restoran. Nah, di sisi demand itu turun, pasti. Nah, kalau kita lihat di sisi produksi sebenarnya ini juga blessing ya. Demand kita tahun ini mengalami penurunan, tapi ternyata produksi kita juga mengalami penurunan. Jadi ini blessing, artinya bahwa di saat demand-nya menurun, nah kalau produksi meningkat kan repot gitu. Ternyata produksi kita juga mengalami penurunan ya, dibanding tahun lalu kita turun sekitar berapa persen itu 7% lah dibanding tahun lalu sampai. Jadi
ini akhirnya stok itu jadi manageable gitu. Karena kalau produksi kita tidak turun, pasti stoknya naik dan dampaknya pasti akan ke harga. Jadi ini blessing, demand turun, produksi kita juga kebetulan terkontraksi 7%. Jadi stoknya itu membuat harganya bagus lah untuk para petani, para pelaku usaha. Gitu. Harganya jadi bagus ya Pak. Kemudian Pak Joko, kalau tadi produksi turun, kemudian kinerja ekspornya juga turun. Kalau kita bandingkan antara periode Januari-Agustus tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, lantas apakah itu mempengaruhi nasib para pekerja? Nah, jadi gini, ini yang harus kita syukuri bahwa situasi pandemi ini satu hal lagi yang mesti kita bilang kontribusi industri ini tetap bisa bertahan adalah di samping tadi misalnya devisa yang disampaikan oleh Pak Menko, tapi yang kita harus syukuri bahwa operasional perkebunannya berjalan normal, sehingga lapangan kerjanya juga tetap bertahan. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada lah PHK. Jadi ini akhirnya kan orang sementara pada susah cari kerja di perkebunan, orang tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi ini menurut saya sih yang juga sangat penting untuk diketahui bahwa sebenarnya lapangan kerja di perkebunan tetap berjalan normal sehingga orang tidak merasa terhantam dengan pekerjaannya. Nah, Tidak itu ada PHK ya Pak? Dan ini ada PHK dan juga ini kan karena di daerah ya, jadi ekonomi daerah sih tetap bergairah karena begitu perkebunan ini berjalan normal, industri ikutannya, kegiatan ekonomi ikutannya juga berjalan normal gitu, yang kemudian bisa berinteraksi dengan operasional perkebunan yang normal itu gitu. Jadi ini menurut saya sih bagus lah. Ya. Oke, berikutnya Pak Joko, saya ingin bahas soal dampak positif yang tadi sudah sempat Anda singgung, soal bagaimana kelapa sawit ini bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan pandemi, misalnya untuk produk-produk sanitasi, dan juga tadi Anda katakan kita harus lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan peluang di tengah pandemi. Seperti apa kreativitas tersebut? Kami akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Sekarang kami akan membahas soal pentingnya riset inovasi dalam industri sawit. Sudah bergabung satu narasumber lagi, yaitu Direktur Utama BPD PKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Edi Abdurrahman. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Oke, Pak Edi akan bergabung bersama dengan Pak Joko Supriyono ya, yang dari tadi sudah bersama saya dari segmen 1. Saya ingin ke Pak Edi sekarang. Pak Edi, mengapa riset dalam industri sawit itu penting untuk dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Sylvia sebelumnya. Jadi begini, tadi telah disinggung ya oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa sawit itu sebetulnya adalah merupakan salah satu penggerak ya dari ekonomi nasional kita. Tadi Pak Menko menyinggung terkaitan dengan ekspor sawit ya, yang diharapkan menghasilkan devisa sampai dengan 20 miliar US dollar ya. Nah, industri sawit ini ya, industri sawit Indonesia ini juga diharapkan ini akan dapat berkontribusi dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goal ya. Di antaranya adalah pengatasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah pedesaan. Demikian juga perkebunan sawit ini bisa mereduksi karbon ya melalui fotosintesis pada perkebunan sawit yang hamparannya begitu luas. Demikian juga tadi disinggung bahwa dengan program biodiesel 30 ya, bahwa sawit ini tadi juga digunakan ya untuk feedstock dari energi terbarukan ya, yaitu bahan bakar nabati yang kita sebut dengan biodiesel tadi. Jadi ini terkait dengan masalah ketahanan energi sebagai sumber energi yang bersih. Demikian juga perkebunan kelapa sawit ini bisa menjadi tempat gitu ya dari industri, dari sumber daya hayati, baik itu flora maupun fauna ya. Perkebunan sawit yang berkelanjutan juga memiliki peran penting ya di dalam pembangunan perekonomian. Dia bisa
menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Kalau kita ketahui kurang lebih 17 juta tenaga kerja yang terlibat di dalam pengelolaan perkebunan sawit dan sebagainya. Sehingga Dan supaya untuk industri mencapai sawit ini berkelanjutan dibutuhkan riset yang seperti apa, riset. Pak? Ya betul. Jadi untuk mencapai target-target dari SDG tadi, ini diperlukan suatu riset yang terencana, terstruktur dan terintegrasi lintas bidang ya. Oleh karena itu BPDP ini tadi memberikan dukungan terhadap kegiatan riset, baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilir. Ya, di sektor hulu tadi misalnya untuk langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas daripada perkebunan sawit, terus kemudian bagaimana agar supaya perkebunan sawit, khususnya sawit rakyat ini bisa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berkebun yang baik. Ya, itu semuanya bisa dilakukan melalui proses-proses riset ini tadi yang dikerjakan oleh tim-tim riset yang bekerja sama dengan BPDPKS. Gitu. Kalau di hilirnya seperti apa, Pak? Kalau di hilirnya, terutama ditujukan untuk inovasi-inovasi produk-produk yang bisa dihasilkan dari sawit. Ya. Jadi nanti bisa kita dengar dari Pak Didi maupun Pak Bagio riset-riset di sektor hilir apa saja itu yang sudah dihasilkan kerjasama antara BPDPKS dengan lembaga-lembaga riset, gitu, Mbak. Oke, kalau Pak Joko sebagai pengusaha kelapa sawit, apakah sudah merasakan hasil dari riset dan inovasi yang terkait dengan industri sawit? Sebenarnya kalau kita bilang bahwa industri sawit kita seperti sekarang ini, itu pasti karena segala kegiatan riset inovasi yang dilakukan sejak masa lalu yang terus terakumulasi hingga saat ini. Jadi tanpa kita punya riset inovasi sejak dulu ya kita belum bisa akan seperti posisi sekarang ini. Misalnya kalau dari sisi hulunya kan kita sekarang sudah bisa menghasilkan benih yang unggul misalnya kan. Jadi itu kan suatu kemajuan yang luar biasa ya. Jadi terus kemudian juga di hilirnya bahwa sebenarnya kan akhirnya diketahui bahwa sawit ini bisa dipakai untuk apa saja. Untuk makan, untuk produk kesehatan, untuk produk pembersih, untuk produk energi, segala macam. Jadi potensinya besar sekali dan inilah yang sebenarnya riset mau nggak mau harus terus bekerja supaya kita bisa terus memperpanjang apa istilah saya itu value chain. Jadi makin panjang value chain kita kuasai dalam negeri, makin besar nilai tambah yang kita bisa nikmati dalam negeri. Gitu. Oke, Pak Joko, sebelum nanti Pak Joko meninggalkan segmen 2 ini, tidak akan lanjut lagi di segmen 3, saya ingin tanya, apa harapan dan juga catatan Pak Joko untuk perkembangan riset di industri sawit yang perlu Anda sampaikan? Ya, jadi kan gini, riset itu kan memang tidak boleh berhenti. Ya, jadi tantangan kita ke depan itu masih cukup berat. Intinya bahwa industri sawit itu harus makin berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, itu dua itu. Tanpa kita makin berdaya saing dan berkelanjutan, ya kita akan mati aja lah. Kita kalah bersaing ya matilah. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mencapai level daya saing dan berkelanjutan itu, perlu riset yang terus-menerus. Ya. Baik di hulu maupun di hilir, termasuk juga di aspek sustainability tadi. Jadi ini juga harus, karena kan ini menyangkut mengamankan pasar kita. Gitu. Baik. Sedikit saja Pak Joko tambahan, kalau kita hubungkan dengan konteks pandemi saat ini, bagaimana kita menciptakan peluang-peluang agar tetap bisa berdaya saing dan juga berkelanjutan. Apa saja Pak peluang yang tercipta selama masa pandemi ini di bisnis industri sawit? Ya banyak lah. Yang simpel gini aja deh, yang simpel sebenarnya kan kita ini di tengah pandemi, kita nggak boleh kemana-mana kan gitu ya, karena untuk membatasi mobilitas, membatasi interaksi. Ya jadi sekarang ini tuntutannya adalah digitalisasi, Mbak. Nah, kalau kita sudah lebih dulu dan kita sudah melakukan digitalisasi, maka pandemi ini ya
menjadi berkah, bukan menjadi musibah kan gitu. Jadi kita tetap bisa mengendalikan operasional perkebunan secara digital kan gitu. Jadi itu yang biasa kita senang pergi ke sana kemari, senang rombongan meeting sana kemari. Nah, dengan digital era ini, dan kalau kita sudah bisa mempunyai itu, kita bisa kuasai itu, ya sekarang menjadi berkah. Itu kalau contoh aja, contoh kecil aja lah. Gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Pak Joko Supriyono, dan nanti Pak Edi Abdurrahman tetap akan bergabung bersama saya di segmen berikutnya bersama dengan narasumber lainnya. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS bekerja sama dengan Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB membuat produk sabun cuci tangan dan hand sanitizer berbahan sawit untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 12.500 sabun cuci tangan dan 12.500 hand sanitizer disalurkan secara simbolik melalui Badan Layanan Umum Kesehatan di wilayah Jabodetabek. Kepala BPD PKS Edi Abdurrahman mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk peran aktif Badan Layanan Umum Pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam mendukung penerapan protokol kesehatan. Langkah untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan, di mana BLU itu termasuk di dalamnya BPD PKS agar supaya ikut serta di dalam penanggulangan masalah COVID ini tadi. Ya. Jadi dari aspek kesehatannya ini tadi kita menyiapkan hand soap dan hand sanitizer yang sangat bermanfaat di dalam rangka kita melaksanakan 3M itu kan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadianto menyambut positif produk sabun cuci tangan dan hand sanitizer buatan BPD PKS. Menurutnya, produk ini merupakan bentuk kerjasama dan penerapan asas kemanfaatan antara badan layanan umum yang dikelola pemerintah. Yang kita pikirkan aspek kemanfaatannya. Ini juga hand sanitizer-nya kita kasih ke rumah sakit, juga sebagian besar mereka juga BLU. Walaupun tidak terbatas pada BLU, tapi memang sebagian besar rumah sakit itu banyak yang BLU juga. Jadi ini kita coba supaya untuk BLU itu juga mempunyai sense of crisis yang sama, kata Pak Presiden gitu. Pembuatan sabun cuci tangan berbahan sawit ini dimungkinkan mengingat sumber daya alam sawit Indonesia yang melimpah. Ditambah lagi, proses pengolahannya juga melibatkan usaha rakyat atau UMKM. Dari Jakarta, Aderi Pungki, Uca Fernandes, Metro TV. Anda kembali lagi bersama kami pemirsa, dan saat ini sudah bertambah lagi satu narasumber yang akan bergabung, yaitu Komite Litbang BPD PKS Pak Didik Hajar Gunadi. Selamat malam Pak Didik. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Didik bergabung bersama dengan Pak Edi Abdurrahman. Saya ingin ke Pak Edi terlebih dahulu ya sebelum ke Pak Didik. Pak Edi, tadi kita lihat bersama salah satu inovasi yang dilakukan, yang dihasilkan dari riset BPD PKS, yaitu produk sanitasi. Jadi di masa pandemi ini kita harus bisa beradaptasi dan juga sekaligus berinovasi. Akhirnya muncullah produk-produk seperti itu. Pak, untuk bisa melakukan inovasi seperti itu, siapa saja yang dilibatkan oleh BPD PKS? Ya. Baik, Pak. Tadi itu merupakan salah satu ya hasil kerjasama BPD PKS dengan lembaga penelitian, dalam hal ini SBRC IPB, untuk melakukan riset di dalam rangka untuk memperoleh inovasi untuk menciptakan produk-produk yang terkait dengan sawit. Ya, salah satu tadi adalah sabun cuci dan sekaligus dengan sanitasi, produk sanitasi. Nah, di samping itu BPD PKS ini sesuai dengan amanat ya yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap BPD PKS, antara lain adalah untuk memberikan dukungan dalam bentuk dana untuk kegiatan-kegiatan riset. Nah, oleh karena itu kami BPD PKS telah bekerja sama. Saat ini sudah ada kurang lebih 42 lembaga litbang ya yang bekerja sama dengan BPD PKS. Dan kemudian itu baik lembaga litbang itu
berasal dari instansi pemerintah, dari perguruan tinggi ataupun non perguruan tinggi ya. Dari kegiatan riset yang didanai oleh BPD PKS tadi, yang melibatkan lembaga-lembaga litbang tadi, ini melibatkan juga 662 peneliti, ya, 662 peneliti senior, dan juga melibatkan kurang lebih 346 mahasiswa. Ya, karena kita juga mendorong mahasiswa-mahasiswa ini agar supaya dia bisa menjadi peneliti-peneliti handal nantinya untuk menggantikan peneliti-peneliti seniornya itu. Nah, dari berbagai aktivitas tadi, kita telah menetapkan kurang lebih sebanyak 201 kontrak, ya, kontrak untuk melakukan penelitian ini tadi. Terus kemudian dari hasil-hasil riset ini tadi sudah ada 169 ya, hasil-hasil riset yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Demikian juga sudah ada 40 hasil riset yang kita patenkan, ya, yang dipatenkan. Dan juga ada hasil riset sebanyak 5 hasil riset yang telah dibukukan. Itu kira-kira Mbak kerjasama kita dengan lembaga-lembaga riset tadi. Oke, saya ingin mendalami soal hasil riset tadi yang sudah disampaikan ke Pak Didik. Pak Didik, dari 169 hasil riset yang sudah dihasilkan dari kerjasama dengan 42 lembaga penelitian dan juga dengan 600 lebih peneliti, apa saja Pak hasil riset yang betul-betul sudah bisa diaplikasikan oleh petani sawit, yang betul-betul implementasinya itu aplikatif Pak? Baik, saya pikir sebelum ke sana, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Joko, Ketua KAPI tadi, bahwa posisi Indonesia di industri kelapa sawit selama ini yang kita capai hari ini, itu tidak lepas dari kinerja riset yang sudah berjalan hampir atau lebih dari 100 tahun di negara kita ini. Nah, kemudian dengan adanya BPDB kelapa sawit, maka kemudian riset itu menjadi lebih terstruktur lagi dan dilakukan secara sistematis. Salah satunya adalah dengan menetapkan roadmap riset kelapa sawit dari 2016 sampai 2045. Di sana ada 7 kelompok paling tidak yang terkait dengan pengelompokan bidang-bidang ilmu, yang kemudian itu memberikan berbagai kemudahan-kemudahan serta peluang bagi para peneliti untuk mengembangkan inovasinya. Ya. Untuk bagian hulu yang paling dekat itu adalah masalah budidaya. Budidaya menyangkut lahan, menyangkut replanting, permajaan, menyangkut juga masalah-masalah pemupukan yang efisien, termasuk bersinggungan dengan aspek lingkungan, yaitu emisi karbon dan seterusnya. Itu semuanya sudah dihasilkan inovasi yang bisa langsung diakses atau disebarluaskan kepada para petani. Itu kira-kira Mbak. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan kembali, nanti akan bergabung peneliti dari ITB, Prof. Subagio, untuk melengkapi diskusi kita pada hari ini. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Kita sudah tiba di segmen akhir pemirsa, dan saya ingin menyapa satu lagi narasumber, peneliti ITB, Prof. Subagio. Selamat malam, Prof. Subagio. Selamat malam, Mbak. Oke, Prof. Subagio terlibat dalam penelitian yang terkait dengan industri sawit ya. Prof, apa saja riset yang telah dilakukan untuk mendukung sektor hilir industri sawit, dan sejauh mana riset ini dapat diterapkan secara praktis di hilir industri sawit? Baik, terima kasih. Kami ini sebenarnya dari Pusat Rekayasa Katalis, sehingga fokus penelitian kami adalah tentang katalis dan katalisis. Nah, tetapi di antara katalis yang kami kembangkan adalah katalis-katalis untuk konversi minyak sawit menjadi barang-barang oleochemicals. Kemudian yang lebih dampaknya besar adalah konversi minyak sawit menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon. Nah, jadi untuk membuat bahan bakar nabati biohidrokarbon itu, kami juga menyiapkan bahan bakunya dari kelapa sawit. Karena kalau langsung dari minyak sawit kita langsung olah dengan katalis yang kami kembangkan, akan menyebabkan kerusakan katalis. Jadi kami juga mengembangkan proses untuk mengkonversi minyak sawit menjadi bahan baku yang selanjutnya diolah menjadi bahan bakar
nabati, yaitu kami sebut minyak nabati industrial ya, atau kami sering menyebut IVO, Industrial Vegetable Oil. Nah, minyak ini lebih murah daripada minyak yang sekarang kami olah menjadi bahan bakar nabati, sehingga mudah-mudahan nanti bahan bakarnya juga akan bisa lebih murah. Bahan bakar nabati yang kami kembangkan termasuk diesel biohidrokarbon, lalu kerosin biohidrokarbon juga yang menjadi bahan baku untuk pembuatan bioaftur, dan kemudian juga bensin nabati. Nah, jadi bahan bakar ini sangat Indonesia sekarang sudah import bahan bakar banyak sekali, baik itu berupa minyak mentah dan berupa bahan bakarnya, BBM importnya. Jadi kalau kita bisa mengkonversi minyak sawit yang produksinya sekarang sangat banyak di Indonesia menjadi bahan bakar ini, jadi akan sangat menguntungkan, mengurangi import, bisa mengurangi impor. Nah, pengembangannya untuk produksi dari sawit menjadi diesel biohidrokarbon kami lakukan bekerja sama dengan Pertamina, mulai pengembangan katalisnya hingga pengujian katalis tersebut di unit komersial. Jadi katalis yang kami kembangkan sudah diuji di unit komersial di Pertamina. Ini menunjukkan bahwa katalis kami sudah siap untuk digunakan secara komersial. Nah, selain itu juga tadi saya sebutkan kami mengembangkan katalis untuk konversi minyak sawit menjadi bensin nabati. Nah, ini kami bekerja sama dengan BPDPKS, mulai dari pengembangan katalisnya hingga pengembangan teknologi untuk mengkonversi minyak sawit itu menjadi bahan bakar nabati. Unit demonstrasinya sudah mulai siap dan mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah bisa digunakan untuk memproduksi bensin dalam skala 1.000 liter per hari. Sedikit saja, Prof. Subagio, sebelum saya ke Pak Didik, apa tantangan yang dialami oleh para peneliti untuk bisa menghasilkan tadi katalis, kemudian juga bahan bakar minyak nabati industrial tadi yang Anda ceritakan? Apa tantangan utamanya? Iya, tantangan utamanya adalah sebenarnya pengujian katalis ini di dalam unit komersial. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kami memang beruntung bisa bekerja sama dengan Pertamina, sehingga kami bisa menguji hasil penelitian ini di unit-unit komersial di Pertamina. Gitu. Nah, ini tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Pertamina untuk boleh melakukan pengujian itu. Selain itu tentu biaya pengujian. Pengujian ini sangat besar dan kami ditopang oleh BPDPKS dalam hal Nah, itulah yang tantangan yang saya rasakan paling besar. Oke, Pak Didik, untuk menyelesaikan dua tantangan tersebut, terutama yang terkait dengan biaya pengujian ya, yang memang menjadi ranahnya BPDPKS, apa saja Pak yang bisa dikembangkan lagi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Subagio itu sudah yang utama. Ya. Riset itu bukan pekerjaan waktunya singkat. Dia memerlukan waktu yang panjang. Invensi atau inovasi Profesor Subagio itu dimulai tahun 82. Ya. Yang kemudian baru menemui ujung hasil komersialnya di tahun 2020. Ya, bayangkan, artinya apa? Dibutuhkan, ya panjang sekali, dibutuhkan jumlah dana yang memadai dan kontinu. Ya. Ini untuk memutus ataupun menyambungkan apa yang disebut dengan the valley of death dari sebuah inovasi. Di mana antara prototipe ke komersial ini tidak ada yang membiayai. Karena industri masih menganggap ada risiko di sana, sehingga mereka tidak berani ambil risiko itu. Di bagian penelitian tidak bisa mendanai itu karena itu sudah ranahnya industri. Nah jadi yang kedua, tantangan kedua adalah kita harus mendorong, membantu mengubah mindset para industri sawit kita. Jadi jangan puas dengan apa adanya yang sekarang, tapi harus mulai berpikir terhadap peluang-peluang apa yang bisa diciptakan untuk masa yang akan datang. Dan ini sangat besar potensinya. Oleh karena itu, janganlah kita tetap memiliki mental penguin. Penguin itu kalau mau nyebrang selat, itu dorong-dorongan dulu.
Kalau ada yang kecemplung mati, yang lainnya balik. Tapi kalau kecemplung selamat, yang lainnya ngikut gitu. Nah ini memang karakter seperti itu yang harus kita perbaiki agar semuanya bisa sesuai dengan harapan dalam kaitannya dengan industri sawit nasional kita yang berjaya di tingkat dunia nantinya. Baik, terima kasih atas catatan Anda, Pak Didik. Dan terakhir Pak Edi untuk menambahkan tadi catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Didik termasuk harapan Anda terhadap riset dan juga inovasi dalam industri sawit. Seperti apa Pak Edi? Ya, baik Mbak Silvi. Jadi begini, BPDPKS ini akan selalu berkomitmen ya untuk bisa menyalurkan dana-dana yang dihimpun oleh BPDPKS yang berasal dari sektor sawit ini antara lain untuk kepentingan mendanai kegiatan-kegiatan riset. Karena kita dengar tadi dari bapak-bapak pembicara ini tadi bahwa riset itu sangat penting sekali ya, khususnya dari sektor hulu misalnya itu bisa diciptakan ya suatu temuan-temuan yang nanti bisa meningkatkan produktivitas, bisa menanggulangi hama-hama yang ada di dalam perkebunan sawit. Dan demikian di sektor hilir banyak sekali tadi disampaikan inovasi-inovasi baru bagaimana bisa menciptakan produk-produk yang berasal dari sawit ini tadi. Nah, sehingga sawit ini tadi ke depan kita harapkan melalui riset-riset ini tadi akan ditemukan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan dapat mendukung ya perkembangan dari sektor sawit ini sebagai sawit yang berkelanjutan. Nah, BPDPKS sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan didirikannya ini tadi kita tetap akan komit untuk terus mendukung khususnya dalam kaitannya mendanai riset-riset untuk kepentingan sektor sawit tadi. Begitu, Mbak. Baik. Oke, terima kasih Pak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian ada Pak Didik Hajar Gunadi, Komite Litbang BPDPKS, dan peneliti ITB Prof. Subagio telah bergabung bersama saya dalam diskusi hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.